Jadi kamar imam itu adalah pengganti, ya. Jadi tempat transit dia datang boleh setengah 12, ya, 12 kurang 20 masuk. Jadi dia ibadahnya khusus, minum dulu, ganti wudhu dulu, ya, atau segala macam ya. Nah, nanti setelah dia khutbah baru dia duduk bersama jamaah. Begitu, memang begitu sunahnya, ya. Jadi bukan duduk di sini. Sunnah. Jadi kalau jamaah sunnahnya tabkir, tapi kalau imam sunnahnya at-takhir, ya, ila waqtil khutbah, sampai waktunya khutbah baru datang. Wasa'atul mazkuratu, dan saat yang disebutkan itu tadi sampai dengan waktu yang ke-6, min tulu'il fajri, diukur dari waktu fajar, dari mulai waktu subuh, ukurnya dari situ. Wal muradu biha, yang dimaksud biha al mazkurah as-sa'atun naharil falakiyati, yaitu waktu siang menurut ilmu falak, ya. Falakiyah artinya berdasarkan edaran matahari, itu yang dimaksud. Wa huwa isnata asyarata sa'atan zamaniyatan saifan aw syita'an, yaitu 12 jam zamaniyatan, waktunya 12 jam, saifan aw syita'an, ya, pada musim panas maupun musim dingin. Wal ibratu bi khamsi sa'atin minha aw sittin, ibarat sampai 5 waktu, ya, waktu pertama, kedua, ketiga, dari badana sampai dengan baidoh, telur itu, aw sittin, atau sampai dengan 6 pemilahan, pembagian pahala orang yang berangkat ke masjid menuju sholat Jumat. Tolak zamanu awil qasru, yang dimaksud adalah lamanya tempo dia di dalam masjid atau pendeknya di dalam masjid. Jadi semakin lama di dalam masjid semakin bagus. Wa yu'ayyinuhul khabarus sahih, dan dikokohkan dengan hadis yang sahih, wahwa, yaitu yaumul jum'ati sita asyaratan sa'atan, hari Jumat itu terbagi menjadi 12 waktu, ya. Jadi ada satu hadis mengatakan isnata asyarata sa'atan, hari Jumat itu terbagi menjadi 12. Ismuqtadahu, ya, anna yawmaha la yakhtalif, karena yang ditetapkan itu bahwa hari Jumat itu la yakhtalif, ya, tidak berselisih. Faltahmil ala miqdari sudusi bainal fajri waz zawal, ya, maka ihtimalkan, hitunglah dalam ukuran ala miqdari sudusi, dengan memperhitungkan 1/6 bainal fajri waz zawal, antara subuh dengan, ya, sampai zawal, ya, itu 1/6. Maksudnya gini, 1 hari 1 malam itu 24, siang itu 12 jam. Nah, kalau diukur dari subuh sampai dengan waktu zuhur itu 1/6. Waktu 1/6 itulah yang disebut dengan waktu pertama, waktu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti dari mulai subuh, bukan dari mulai jam 9. Atau Bapak pagi-pagi selesai sholat subuh, siap-siap berangkat lagi ke masjid, mau kemana? Sholat Jumat. Pasti bininya bilang gini, lu gak salah gitu, jangan-jangan bekasin gitu. Hah?
Yani pulang subuh, sarapan, mandi, pakai gamis, pakai minyak wangi. Mau kemana bang? Mau Jumatan. Di mana situ Nurul Yakin? Ininya bilang gitu. Jangan-jangan suami gua bekasin. Padahal enggak. Itu yang dimaksud dengan ya waktu pertama. Nah, kalau di Mekah, di Madinah kok bisa gitu? Ya berarti kan kita masalah juga ya. Memang atmosfer ibadahnya berbeda ya. Di sana itu tarikannya kuat benar. Ya. Udah kembali ke sini kendor ya. Ya. Jadi lakin badanatan manjaa au sa'atan akmala min badanatin manjaa akhirah. Akan tetapi badanatan satu onta yang berpunuk itu manjaa bagi orang yang datang au sa'atan akmala min badanatin manjaa akhirah, atau saat yang paling sempurna ya dengan adanya badana itu manjaa akhirah, terbanding bagi orang yang datangnya di akhir sholat Jumat tengah 12 itu juga masih nengok-nengok gitu. Kalau udah azan baru datang. Tapi masih bagus, masih sholat. Yang nggak bagus itu yang nggak sholat ya. Telur dah ya, yang penting masih Jumatan deh. Iya tapi telur puyuh biarin lah, telur puyuh juga ya. Yang penting masih Jumatan ya. Wa badanatul mutawassitatun, dan onta yang berpunuk yang pertengahan itu artinya yang tidak maksimal besarnya, mutawassitatun ya, bagi orang yang datangnya di pertengahan 1/6 hari itu tadi ya, kira-kira jam 9 sampai jam 10 itu mutawassit ya. Wa kadza yuqalu fi baqiyati sa'ati, demikian juga disebutkan ya pada selain waktu yang telah disebutkan. Hadza huwal mu'tamadu, ini adalah pendapat yang kuat ya, min ittirabi tawilin fil mas'alati ya, ketimbang dari perdebatan yang panjang dalam masalah yang semacam ini. Ini adalah yang paling representatifnya. Jadi itu sunnah. Walun sosiabil baidi ya. Ini boleh dibaca bait, tapi bait biasanya juga dipergunakan untuk lor. Bid kalau puasa disebutnya yaumul bid gitu ya. Artinya sama, putih. Nah ini walubsu atau kepada at-tabkir di atas itu. Walubsu siyabil bidi, dan sunnah berpakaian yang putih. Ya, jadi pakaian putih itu bukan pakaiannya Pak Haji. Pakaian yang sunnah, yang disunnahkan sama Nabi, pakaian itu yang putih. Ya. Wal a'la minha akadu, dan yang paling tinggi artinya yang lebih putih, lebih ditekankan. Jadi, kan kalau dibilang pakaian putih bisa jadi kan putih kekuning-kuningan. Ya, udah lama gitu ya. Jadi yang bersih, putih, bersih itu lebih muakkadah ya, lebih ditekankan. Lima sahha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana sahih dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyamikumul bidah, pakailah pakaian-pakaian kalian itu yang putih, fa innaha min khairi siyamikum, sesungguhnya putih itu adalah pakaian yang terbaik untuk kalian. Cuma memang pakaian putih enak dipakainya, pede dipakainya, cuma ngerawatnya gampang kotor ya. Nah ini wa ma subigha ghasluhu, dan yang dicelup dengan warna, ghasluhu ya, pintalannya. Waktu dipintal itu kan, kalau pintal itu benang dijadikan satu, kemudian direndam, diberi warna, itu namanya ghazl ya. Jadi wa ma subigha ghazluhu, dan yang diberi warna, dicelup warna, ghazluhu ya, pintalannya, qablan nasji, sebelum ditenun. Jadi benangnya yang diberi warna, aula ayyazida min husnil hayati wal ammati wal irtidai. Mimma subigha ba'dahu, lebih bagus daripada yang diberi warna sesudahnya. Di benang yang diberi warna kemudian ditenun itu lebih bagus ketimbang sudah ditenun baru diberi warna. Ini ngomong abad yang 15 abad yang lalu. Kalau sekarang ya enggak, ini sudah canggih ya, karena proses pewarnaannya itu sudah sempurna. Kalau zaman dulu itu ya lebih bagus memberi warna ketika masih benang ketimbang sudah jadi bahan baru diberi warna ya. Bal yukrahu lubsul mazruhi ba'dahu, bahkan makruh hukumnya memakai bahan yang sudah disepuh sesudah ditenun ya. Ada yang mengatakan makruh karena itu dianggapnya tambahan, tapi kalau masih benang itu dianggapnya asal gitu. Walam yalbisu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak Nabi tidak memakai kepada yang masbuh itu tadi, nggak mau Nabi. Kalau sudah jadi terus dicelup nggak mau ya. Wala bisal awalan, Nabi mau memakainya itu yang pertama. Jadi yang dari benangnya sudah diberi warna baru ditenun, bukan yang ditenun dan diberi warna. Nah ini tentunya Nabi ingin mengatakan bahwa kalau sudah jadi bahan jangan ditambah-tambahi dengan warna. Tapi kalau dari benang memang sudah diberi warna, itu maknanya warna asal. Jadi sampai hal yang semacam itu saja tak mau Nabi. Kalau menurut kita gini, apa bedanya benang yang diberi warna kemudian ditenun dengan ditenun dulu sudah jadi kemudian diberi warna? Apa bedanya? Otak kita akan mengatakan sama, tapi menurut Nabi tidak sama. Kalau sudah jadi, sudah terima aja apa adanya, jangan ditambah-tambahin, jangan dibagus-bagusin. Tapi kalau dari asalnya memang dia ya sudah ada warnanya, ya sudah terima. Jadi Nabi tidak mau. Itu mengapa ulama mengatakan makruh menggunakan bahan yang berwarna. Jadi Nabi sukanya yang putih ya. Wa yundamu lil imami ayyazida fi husnil hayati, dan sunnah bagi imam
bagi khatib ayyazida fi husnil hayati, untuk menambahkan bagusnya tampilan. Kalau punya apa itu gamis, pakai gamis, kemudian punya jas, luarnya pakai jas, ya itu lebih bagus ketimbang cuma pakai gamis saja. Husnul hayat. Wal ammati, pakai imamah. Imamah itu sorban yang diikat kepala. Wal irtida, sorban yang di pundak. Jadi pakai sorbannya dua, sorban yang dilipat, kalau orang dulu begitu. Saya punya orang tua guru karik itu, kalau Jumatan pakai gamis, pakai jas, pakai imamah, pakai sorban. Ini artinya diamalin bener gitu. Orang sekarang pakai sorban gini aja udah jarang, ya. Jarang. Padahal itu bagian dari sebuah kesunahan. Wat tanzifu, yusannut tanzif, sunnah bebersihan. Dengan apa? Bihalqil anati, ya, dengan mencukur, ya. Anah itu maaf, ya, bulu kemaluan. Wanat fil ibti, mencabut bulu ketiak. Kalau bulu ketiak jangan dikerok, dicabut. Baru-baru sakit, tapi kedua ketiga sudah tidak ada rasanya. Panggil, ya, orang suruh cabutin, kasih duit, nanti suruh timbang berapa gram, ditukar dengan emas. Antri orang itu kalau. Jadi memang sakit, ya, tapi sakitnya cuma pertama. Kedua, ketiga, nggak ada rasanya, tidak ada rasanya. Cabut bulu ketiak dan lama tumbuhnya. Kenapa disunahkan begitu oleh Nabi? Karena disitulah sumbernya rihul kariha, bau yang tidak menyenangkan. Ya. Wa qassu syaribi, dan sunnah mencukur, memotong kumis. Nah, yang dimaksud dengan qassu syawarib itu bukan dipelontos. Kumisnya itu dipotong dengan mengikuti garis bibir yang merah. Nah, dipotong. Jangan sampai lebih. Kalau yang mau kumisan, mau pasang kumis, jangan lebih dari bibir merah. Wataklimul azfar, memotong kuku, ya, potong kuku itu sunnah pagi hari Jumat atau hari Kamis sore, supaya hari Jumat itu sudah bersih. Wabis siwak, ya, dan menggunakan siwak. Apakah siwak sudah digantikan dengan sikat gigi? Sebagian ya, karena kalau siwak itu semua sholat dia bersiwak. Datang ke masjid, siwak. Mau sholat tahiyatul masjid, siwak. Selesai, ya, mau baca Quran, siwak. Nanti azan qobliyah Jumat, siwak. Mau sholat Jumat, siwak. Ya, mau ba'diyah, siwak. Mau pulang, siwak lagi. Sampai di rumah, siwak. Kalau sikat gigi cuma 2 kali, ya, mandi itu bedanya. Jadi dia belum mewakili, karena memang siwak itu terus menerus, ya. Apa manfaatnya? Banyak, ya. Di antaranya itu ikhrajul bulgham, ya. Orang yang suka siwak itu dia tidak akan punya reak yang besar, ya. Dan yang paling dalam wasiatul Mustafa itu dikatakan bahwa orang yang biasa menggunakan siwak itu lembut ketika keluar ruh dari tubuhnya. Hanya kalau ada orang yang susah wafat, sunnah disiwakin, ya.
Sunnah disiwakin supaya mudah keluar. Wa izalatul ausah, dan menghilangkan kotoran-kotoran, ya, daki-daki. Wa rawaihul kariha, sumber-sumber bau yang tidak menyenangkan. Lil itba'i, karena mengikut kepada sunnah Nabi. Wa tatayyubu, dan sunnah berparfum. Wa afdaluhu huwal misku, ya, wa huwal misku akadu, dan minyak misik itu lebih dikuatkan. Minyak misik itu satu-satunya parfum yang hewani. Parfum semuanya itu nabati. Ya, kemarin pas kita umrah kemarin itu ke tempat di Taif itu, tempat pembuatan ros, ya, bagus itu. Nah, semua minyak wangi itu nabati, dari bunga, daun, batang, atau akar. Tapi kalau minyak misik ini hewani dia, dari kijang yang bertaring, ya, maka dia di samping kantong kemihnya itu ada kantong darah. Nah, itu yang diambil tuh. Dia hukumnya haram karena dia hukumnya darah. Maka nanti melalui proses, ya, istihalah, ya, proses transformasi bentuk, maka dia akan berubah, sifat-sifat dari darahnya itu hilang, kemudian dia timbul wangi, maka ini jadi halal. Jadi dia tidak bisa semua orang bikin, tidak semua orang kenal binatangnya, dan tidak semua orang bisa membeli karena harganya mahal. Kalau Raja Salman, Raja Ahmad, pakainya minyak misik. Itu hewani, cuma satu, minyak misik saja. Dan minyak misik satu-satunya contoh yang paling akurat terjadinya transformasi bentuk, atau dalam usul fikih disebut dengan istihalah. Ya, yang tadinya haram berubah menjadi halal. Sama anggur. Anggur itu halal. Diperes airnya, ditutup, dipendam atau disimpan. Kemudian, ya, terjadi proses fermentasi, keluar alkohol yang tadinya halal haram, memabukkan. Didiamkan, yang tadinya haram karena memabukkan berubah menjadi cuka, cuma asam saja, maka kembali halal kembali. Ini proses ini namanya istihalah, transformasi bentuk. Nah, minyak misik itu juga salah satu contoh yang sempurna tentang istihalah. Lil khabaris sahihi, berdasarkan hadis yang sahih, manita salayomal jumu'ati, barang siapa yang mandi hari Jumat, wala bisa min ahsani siyamihi, dan memakai pakaian yang terbaik yang dia punya, maksudnya yang putih, wa massa min tibin, dan ia mengoleskan dengan minyak, dengan parfum, inkana indahu, bagi orang yang memilikinya. Tsumma ata, kemudian ia datang ke masjid, walam yakhatta a'naqan nas, dan dia tidak melangkahi pundak-pundak orang lain. Summa shalla, kemudian ia salat, ya, summa shalla ma kutiba lahu, maka ditulis apa yang baginya. Summa
ansata, kemudian dia diam ketika mendengar khutbah. Idza kharaja imamuhu, ketika keluar imamnya, hatta yakhruja min sholatihi, sehingga imam keluar menuju tempat sholatnya, kana kafaratan, maka yang demikian itu adalah kafarat lima bainaha, di antara Jumat wa baina Jum'atil lati qablaha, dengan Jumat yang sebelumnya. Jadi diampuni dosanya itu Sabtu Minggu. Hari ini Jumat, dari Jumat yang lalu dosanya digugurkan semua. Ya, bagi orang yang melakukan ini. Mandi, pakaian yang bagus, pakai parfum, datang ke masjid, jangan melangkah-langkahi orang. Ya, sholat, kemudian dia mendengarkan khatib selesai, diampuni dosanya dalam 1 minggu. Nah, ini Bapak sekalian yang berbahagia, ya, kesunahan dari melaksanakan ya sholat Jumat. Wal masyu bisakinati wallahu a'lam. Ini yang akan datang tawakuf ya.